Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Kali ini kita masih membahas tentang persamaan kuadrat. Pada video pembelajaran yang lalu, kita sudah mengetahui ada 3 cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, dengan cara memfaktorkan. Kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, dengan menggunakan rumus ABC. Video pembelajaran yang lalu, memfaktorkan, sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang melengkapi kuadrat sempurna. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, catatan, serta siapkan alat tulisnya ya. Selain menentukan akar persamaan dengan cara memfaktorkan, kalian dapat memperluas teknik penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kalian perlu mengenal lebih dahulu tentang sifat akar. Berapakah akar dari persamaan X kuadrat sama dengan 4? Nah, ini kita bisa mencari akarnya, yaitu X sama dengan akar 4, atau X sama dengan negatif akar 4. Berapakah akar 4? Yaitu 2. Jadi kita bisa tulis X sama dengan 2 atau X sama dengan, nah ini kan negatif ya, jadi X sama dengan negatif 2. Jelas ya? Jadi jika X kuadrat sama dengan K suatu bilangan tak negatif, maka X sama dengan akar K atau X sama dengan negatif akar K. Nah, jadi jika X kuadrat sama dengan K, maka X itu plus minus akar K. Ini yang positif dan ini yang negatifnya. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana dengan akar persamaan kuadrat dari X tambah 5 dikuadratkan sama dengan 16. Nah, ini juga sama seperti tadi. Kalau X kuadrat sama dengan K, maka X sama dengan plus minus akar 16. Nah, jadi kita akan menggunakan sifat dari akar. Nah, yaitu X ditambah 5 sama dengan akar 16. Dari sini ya. Nah, atau X ditambah 5 sama dengan negatif akar 16. Tuh. Nah, jadi dari sini kita bisa sederhanakan berapa akar 16, yaitu 4. Jadi kita tulis X tambah 5 sama dengan 4 dan X tambah 5 sama dengan negatif 4. Sekarang kita akan sederhanakan X tambah 5 sama dengan 4, dia menjadi X sama dengan 4 kurangi 5. Dan X tambah 5 sama dengan negatif 4 menjadi X sama dengan negatif 4 dikurangi 5. Kita lanjutkan yang sebelah kiri ini. X sama dengan 4 dikurangi 5 itu menjadi X sama dengan negatif 1. Dan X sama dengan negatif 4 dikurangi 5 itu menjadi X sama dengan negatif 9. Nah, persamaan kuadrat yang tadi kita bahas, X kuadrat sama dengan 4 dengan X tambah 5 dikuadratkan sama dengan 16, itulah yang disebut dengan bentuk kuadrat sempurna. Jadi di sini ada suatu bilangan dikuadratkan, hasilnya suatu bilangan positif. Bilangan dikuadratkan sama dengan bilangan positif. Nah, jadi itu bentuk dari kuadrat sempurna. Secara umum bisa dituliskan sebagai X ditambah P dikuadratkan ditambah Q sama dengan 0. Nah, yang Q inilah yang nanti pindah ke sebelah kanan. Nah, jadi ini yang 16 itu adalah Q, gitu ya. 5 itu adalah P dan Q-nya adalah 16. Nah, barusan sudah dijelaskan tentang sifat akar serta bentuk dari kuadrat sempurna. Sekarang, mari kita perhatikan bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nomor 1,
X kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita harus mengecek dulu apakah bentuk X kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0 sudah merupakan bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini sudah merupakan bentuk dari kuadrat sempurna. X kuadrat sama dengan 5. Ini dari negatif 5 pindah jadi 5. Pindah ruas ya. Nah, kita tinggal menggunakan sifat dari akar, yaitu X kuadrat sama dengan 5. Dia menjadi X sama dengan plus minus akar 5. Jadi bisa kita tulis X sama dengan akar 5 atau X sama dengan negatif akar 5. Nah, sekarang kita ingin ngecek apakah X sama dengan akar 5 dengan X sama dengan negatif akar 5 betul merupakan akar atau penyelesaian dari X kuadrat kurangi 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek di sini ya. X kuadrat kurangi 5 sama dengan 0. Artinya kita masukkan atau kita ganti X ini dengan akar 5. Kita coba untuk X sama dengan akar 5, maka dia menjadi akar 5 dikuadratkan, itu inti X ya, dikuadratkan dikurangi 5 sama dengan 0. Ya, akar 5 kuadrat berapa? Dia 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini betul jawabannya ya. Nah, jadi X sama dengan akar 5 merupakan akar dari X kuadrat kurangi 5 sama dengan 0 adalah benar. Kita sekarang yang akar berikutnya X sama dengan negatif akar 5. Kita coba X kita ganti menjadi negatif akar 5 dikuadratkan dikurangi 5 sama dengan 0. Negatif akar 5 dikuadratkan berarti negatif akar 5 kali negatif akar 5. Dia hasilnya positif ya. Berarti 5 kurangi 5 sama dengan 0. Ini juga betul. Nah, berikutnya X kuadrat tambah 10X tambah 24 sama dengan 0. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita cek lagi apakah X kuadrat tambah 10X tambah 24 sama dengan 0 sudah merupakan bentuk kuadrat sempurna. Kita ingatkan lagi, bentuk kuadrat sempurna adalah X ditambah P dikuadratkan tambah Q sama dengan 0. Itu ya. Nah, sekarang si Q-nya kita akan pindah ruaskan ya ke sebelah kanan. Maka menjadi X tambah P kuadrat sama dengan negatif Q. Nah, jadi persamaan ini belum membentuk kuadrat sempurna. Jadi kita akan merubah dan menjadi bentuk kuadrat sempurna seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini Q-nya kan ada di sebelah kanan dari tanda sama dengan ya. Jadi kita akan memindahkan si plus 24 ini ke sebelah kanan. Nah, ini lihat plus 24 pindah ruas menjadi negatif 24. Nah, lantas kenapa ini jadi asalnya 10X dan menjadi 10 per 2 dikalikan 2? Tapi kan nilainya tetap 10X ya. Nah, kita tunda dulu karena ini ada maksudnya ya. Nah, kita lanjutkan. Ini perhatikan di sebelah kiri dari tanda sama dengan sebelah kanan dari tanda sama dengan dijumlahkan atau ditambah dengan suatu bilangan yang sama, yaitu 10 per 2 dikuadratkan. Dari mana 10 per 2? Yaitu dari sini. Ya, dari 10 per 2 yang itu ya. Nah, kenapa sih harus seperti ini? Harus diubah menjadi seperti ini? Kita ingatkan lagi ya. Dari bilangan kuadratkan 2 suku dikuadratkan. Ya, jadi kalau X ditambah 10 per 2 dikuadratkan, maka dia menjadi X kuadrat. Itu dari sini ya, X kuadrat ditambah 2. X ini kan 1 koefisiennya, jadi 1 kali 10 per 2 X. Gitu ya. Jadi di sini 2 kali 1X kali 10 per 2 jadi 2 kali 1 kali 10 per 2 X. Nah, sekarang 10 per 2 itu dari sini. Ya, 10 per 2 dipangkatkan 2. Nah, kita sederhanakan hasilnya menjadi itu 2 kali 10 per 2 X. Nah, ini sengaja tidak kita hitung agar kita tahu dari mana X tambah 10 per 2 itu.
Jadi kalau ada X kuadrat tambah 2 kali 10 per 2X, kemudian ditambah 10 per 2 kuadrat, gitu ya, maka bentuknya nanti menjadi X tambah 10 per 2 dikuadratkan. Nah, ini kan di sini sudah ada ya 10 per 2, di sini juga ada 10 per 2 dikuadratkan. Maka kita bisa membuat bentuk kuadratnya menjadi X ditambah 10 per 2 dikuadratkan sama dengan negatif 24 dari sini ya, ditambah 25. Dari mana 25? 10 bagi 2 kan 5. Kuadratkan dia menjadi 25. Nah, kita lanjutkan menjadi ini ya. X tambah 5 dikuadratkan sama dengan 1. Dari mana 5? Yaitu dari 10 bagi 2. 1 dari negatif 24 ditambah 25 adalah 1. Kalau bentuknya sudah menjadi kuadrat sempurna, berarti kita tinggal menggunakan sifat dari akar. Jadi kalau X tambah 5 dikuadratkan sama 1, dia menjadi X tambah 5 sama dengan plus minus akar 1. Jadi seperti ini. Ya, ini yang negatif akar 1-nya. Tuh, akar 1 berapa? Dia adalah 1. Kalau ini negatif akar 1, gitu ya. Jadi disederhanakan menjadi X sama dengan 1. Ini ya. Dari akar 1 kurangi 5, dari plus 5 pindah jadi negatif 5. Dan ini menjadi negatif akar 1. Adalah negatif 1. Plus 5 menjadi negatif 5. Nah, sekarang ini adalah 1 kurangi 5 dan negatif 4. Dan negatif 1 kurangi negatif 5 hasilnya adalah negatif 6. Jadi kita bisa tulis X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan negatif 6. Nah, tapi kita sekarang ingin yakin apakah betul X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan negatif 6 itu jawabannya. Kita cek di sini ya. X kuadrat tambah 10X tambah 24 sama dengan 0. Kita ganti X-nya yang pertama dengan negatif 4. Maka dia menjadi negatif 4 dikuadratkan tambah 10 kali negatif 4 tambah 24 sama dengan 0. Kita lihat ini hasilnya. Negatif 4 dikuadratkan adalah 16 dikurangi 40 tambah 24 sama dengan 0. Apakah ini hasilnya betul sama dengan 0? Iya, betul. Berarti X sama dengan negatif 4 benar. Itu adalah akar dari X kuadrat tambah 10X tambah 24 sama dengan 0. Sekarang kita cek yang akar berikutnya. X kuadrat tambah 10X tambah 24 sama dengan 0. Kita ganti sekarang X dengan negatif 6. Dia menjadi negatif 6 kuadrat ditambah 10 kali negatif 6 ditambah 24 sama dengan 0. Nah, berapakah negatif 6 dikuadratkan? Yaitu 36 kurangi itu jadi 60 tambah 24 sama dengan 0. Apakah betul ini jawabannya 0? Ya, betul. Jadi X sama dengan negatif 6 juga betul merupakan akar dari X kuadrat tambah 10X ditambah 24 sama dengan 0. Nah, berikutnya sekarang untuk nomor 3. 2X kuadrat tambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, persamaan ini masih terdiri dari 3 suku, hanya A-nya tidak sama dengan 1. Kita akan merubah persamaan ini menjadi bentuk kuadrat sempurna, karena dalam bentuk kuadrat sempurna A-nya itu harus 1 ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita perhatikan. Kita akan merubah persamaan ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ini secara umumnya, masih ingat ya. Nah, di sini lihat X adalah koefisiennya, variabel X itu koefisien 1, sedangkan sini 2. Jadi kalau 2 supaya dia menjadi 1, berarti dia harus dibagi dengan 2, gitu kan? Jadi 2X kuadrat kita bagi dengan 2, maka suku-suku yang lainnya pun harus dibagi dengan 2 juga. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini yang 2X kuadrat per 2, dia menjadi X kuadrat ya. Nah, berikutnya ditambah 7 per 2X sama dengan, nah ini
plus 3/2 kita pindahkan dia menjadi negatif 3/2. Nah inilah yang sama dengan negatif Q ya. Dia ada di sebelah kanan dari tanda sama dengan. Tuh ya. Sekarang kita lanjutkan. Sini 7/2. Seperti tadi yang sama 2, maka si 7/2 ini akan kita kalikan dengan 2 dan kita bagi dengan 2 lagi. Jadi ini 2, si 7/2 dibagi 2, bagi 2 dan maka ditulis jadi 7/2 kali 2. Karena bilangan pecahan dibagi pecahan maka bilangan pecahan dibagi suatu bilangan maka pembaginya tinggal dikalikan saja gitu ya. Nah ini tetap sekarang ini 7/2 kali 2 dia menjadi 7/4 ya. Nah jadi 2 kali 7/4 X, yang lainnya masih tetap. Kita lanjutkan. X kuadrat tambah 2 kali 7/4 X sama dengan negatif 3/2. Nah tadi di soal nomor 2 ini 7/4 itu dari sini ya, dari 7/4 yang ini. Kemudian kita kuadratkan. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan kita jumlahkan dengan kuadrat dari 7/4. Tuh kan? Nah jadi dia nanti bentuknya seperti ini. Di sebelah kiri kita tambah 7/4 dikuadratkan. Sebelah kanan juga ditambah 7/4 dikuadratkan. Jadi sekali lagi 7/4 itu dapat dari sini ya, 7/4. Nah tadi kan ini 7/2, kenapa jadi 7/4? Yang tadi 7/2 nya dibagi 2, jadi dia 7/4. Nah ini sekarang sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna, itu kan? Nah jadi kita bisa tulis di sini menjadi X kuadrat ditambah 7/4 dikuadratkan gitu. Dari mana? Dari sini ya, 7/4 nya dikuadratkan sama dengan, nah ini negatif 3/2 ditambah 49 dari mana? 7 dikuadratkan per 16 dari 4 dikuadratkan. Nah ini kita selesaikan ya, menyamakan dulu penyebutnya menjadi per 16 berarti ya. Kita tulis berarti menjadi negatif 24/16 ditambah 49/16. Ini hasilnya menjadi X tambah 7/2 dikuadratkan sama dengan 25/16. Nah ini sudah makin jelas, ini adalah sudah bentuk kuadrat sempurna. Jadi dengan menggunakan sifat akar menghasilkan X ditambah 7/4 sama dengan akar dari 25/16. Dan yang negatifnya X tambah 7/4 sama dengan negatif akar 25/16. Akar 25 adalah 5, akar 16 adalah 4. Jadi bisa kita tulis dia menjadi X ditambah 7/4 sama dengan 5/4. Atau ini X dikurangi 7/4 sama dengan negatif 5/6. Nah ini yang 7/4 kita sederhanakan, pindah jadi sebelah kanan. X sama dengan 5/4 dikurangi yang plus 7/4 menjadi negatif 7/4. Berikutnya juga sama. Ini negatif plus 7/4 pindah jadi negatif 7/4. Sebelah kiri kita lihat lagi. Kita selesaikan menjadi X sama dengan negatif 2/4. Dan yang sebelah kanan negatif 5 dikurangi 7 dia menjadi negatif 12/4. Ini belum sederhana. Kita sederhanakan dia menjadi X sama dengan negatif 1/2. Dan 12/4 dia menjadi X sama dengan negatif 3. Demikianlah pembahasan kali ini. Selanjutnya menentukan akar persamaan kuadrat dan menggunakan rumus ABC akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai bertemu kembali. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.